Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya setelah perapian terus insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita lewat Zoom ini aman, tidak ada penyusup karena kita melakukan yang 6 langkah kemarin, yang 6 langkah diajarkan supaya kita tidak masuk pada tidak ada penyusup yang masuk, maka kita aktifkan ruang tunggu. Jadi setiap antum yang masuk kita kenali namanya, maka diharapkan ikhwah membuat nama yang nama bukan nama anonim ya, tapi nama benar supaya ketika masuk bisa kita kenali orang-orangnya dan bisa diizinkan untuk bergabung di kajian online ini. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Kita masih masuk dalam perkenalan tentang ma'rifatul dinil Islam, mengetahui atau mengenali agama Islam. Tentang pengenalan ma'rifatul din, ya, karena pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan tentang madinuk, apa agamamu. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, makna dari al-Islam adalah istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bitta'ah wa bura'atum minasyirki wa ahli. Jadi yang namanya Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan menyerahkan semua ibadah hanya untuk Allah dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pertama dari Islam. Kemudian yang kedua, inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan aturan-aturannya. Ketika Allah melarang maka kita jauhi, ketika Allah perintahkan maka kita mengerjakan. Dan kemudian yang ketiga adalah bura'atun minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku. Maka seorang muslim dia harus meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan berlepas diri pada pelaku kesyirikan, yaitu orang-orang musyrik. Maka untuk berlepas diri kepada orang-orang musyrik, maka kita harus tahu batasan Islam dan batasan seseorang dikatakan kafir, supaya kita jangan sampai kita salah meletakkan al-wala dan al-bara kita. Ya, karena kalau kita nggak tahu apa batasan seseorang menjadi muslim dan apa batasan seseorang dikatakan kafir atau keluar dari Islam, maka tidak akan mungkin kita bisa menjalankan hal yang ketiga ini, yaitu berlepas diri dari orang-orang musyrik, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, kemudian Islam itu bertingkat-tingkat. Ya, agama itu bertingkat-tingkat. Agama itu adalah salah satu maratib, ada 3 martabat atau 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis Jibril yang sudah kita pahami dan kita sudah membahasnya di malam Jumat di kitab Arba'in An-Nawawi. Ya. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, kemarin sudah kita tahu Syekh Muhammad berkata fa arkanul Islam khamsatun, maka rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan atau mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Wa saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baitillahil haram, dan pergi haji ke rumah Allah yang suci. Padalilu syahadah, dan dalilnya adalah surat Al-Imran ayat ke-18. Ini dalil dari syahadat. Syahadat Allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Dia dan para malaikat serta ulama atau ahli ilmu qa'iman bil qist, bersaksi dengan penuh kejujuran. La ilaha illa huwal azizul hakim, dialah Allah
La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Ya, kecuali dia. Wa huwa kecuali dia yang al-azizul hakim. Ya, al-aziz dan al-hakim. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Dan maknanya adalah, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nafiyan jami'an ma yu'badu min dunillah. Kata-kata la ilah itu menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah atau sesuatu yang diibadahi selain Allah. Illallah, kemudian kalimat illallah penetapan musbatan al-ibadatu lahu wahdahu la syarikalah, menetapkan bahwa ibadah hanya untuk dia saja. Ya. La syarikalahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fil mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaannya di langit maupun yang di bumi. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Tafsirnya adalah dan tafsirnya yang menjelaskan masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai dengan 28. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Apa yang dikatakan Ibrahim? Innani bara'un mimma ta'budu, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala yang apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani wa innahu sayahdin, kecuali zat yang menciptakanku dan sesungguhnya dia yang akan memberikan aku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatun baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan itulah kalimat yang dia tetapkan Ibrahim untuk seluruh turunannya, anak cucunya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat. Ini kita kalimat rujukan dari Ibrahim AS. Dikatakan oleh Syekh Fauzan, khairu ma yufassirul Quran al-Quran. Kata beliau, yang terbaik yang menafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Fala ilaha illallah fassaraha Allahu fil Quran. Maka kalimat la ilaha illallah ditafsirkan dalam Al-Quran. Ya. Wa dzalika fi qaulihil al-Khalil alaihi salatu wassalam, yang tergambar dalam ucapan Al-Khalil, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, fima dzakarallahu min anhu, bagaimana yang Allah terangkan dari Ibrahim alaihissalam, yang Ibrahim berkata innani bara'un, ya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Hadza an-nafi, ini makna an-nafi, makna semakna dengan kata-kata la ilaha, la ilaha, nafi, menafikan. Inni bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, sesungguhnya aku berlepas diri. Ini menafikan. Maknanya sama dengan la ilaha. Ya. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Nah, yakni illallah. Hada il-isbat. Ucapan al-isbat. Ini illallah, ini al-isbat. Penetapan dari Ibrahim AS. Dia menafikan semua peribadatan pada selain Allah. Lalu dia menetapkan illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Fahadal ayat tafsiru makna la ilaha illallah tamaman. Maka ayat ini dikatakan menafsirkan kalimat la ilaha illallah secara sempurna. Ya, secara sempurna. Lalu dalil yang kedua adalah surat Ali Imran ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in." Katakanlah hai Muhammad, hai ahlul kitab, hai ahlul kitab. Ta'alu ila kalimatin sawa'in. Marilah sama-sama kita menuju kalimat yang sama-sama kita sepakat. Ya, kalimatin sawa'in. Apa itu? Alla na'budu illallah. Yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. La nusyrika bihi syai'an. Yang kita tidak sekutukan dia dengan apapun juga. La nusyriku bihi syai'an. Yang kita tidak sekutukan apapun dia dengan apapun juga. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak mengambil satupun arbaban, rab-rab tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau seandainya mereka tetap berpaling, seandainya engkau wahai orang ahlul kitab masih berpaling dengan kalimat yang satu ini, maka katakan asyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah aku ini orang muslim. Aku ini muslim.
Nah, ikhwani a'adillah wa iyyakum, hadhihi al-ayat min surati Ali Imran an nazalat fi wafdi Najran an-Nasara alladhi qadamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun berkenaan dengan datangnya kaum Najran, ya orang-orang Nasara dari Najran yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadharuhu wa saluhu, memperhatikan, meneliti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hasala bainahum wa bainahu kalamun tawil, dan terjadi perbincangan yang panjang di antara mereka. Wa hum nasara min nasara al-Arab. Orang Najran ini beragama Nasara, sebagian dari Nasara dari bangsa Arab. Jadi orang Arab juga ada yang Nasara. Ya. Wa fin nihayah talabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubahalah, dan sebagiannya maka ada juga yang diajak mubahalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mubahalah itu artinya saling bersumpah, berdoa, saling melaknat. Kalau seandainya di antara mereka ada yang berbohong, maka Allah timpakan kedustaan, kecelakaan bagi mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 61. Ya. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Ini mubahalah. Mubahalah itu buat orang muslim dengan orang kafir. Bukan orang muslim dengan orang muslim. Ya. Orang muslim dengan orang muslim tidak ada mubahalah. Tidak boleh saling melaknat. Tidak boleh saling mendoakan keburukan. Tidak boleh. Sesama muslim tidak boleh saling mendoakan keburukan. Adapun mubahalah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para orang-orang kafir dan Nasara dari Najran. Ya. Jadi tidak ada orang-orang mukmin itu saling melaknat, saling mendoakan keburukan, tidak. Ciri khas mukmin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim kamasalil bunyan, kata Nabi, kamasalul jasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, mereka itu bagaikan satu jasad dalam hal berkasih sayang, saling mencintai, saling menghormati, saling membela dan lainnya. Kal jasad, seperti kasal jasadul wahid, seperti tubuh yang satu. Idza saka minhu udwun tada'a sairul jasad bil hammi wal humma. Tada'a sairul jasad bis sahari wal humma. Dan kalau seandainya ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya dengan merasakan demam, meriang, dan tidak bisa tidur. Ini kerja seperti wahid. Mukmin seperti itu. Bukan saling mubahalah. Mubahalah ini dengan orang-orang kafir seperti yang Nabi SAW lakukan terhadap Bani Najran itu. Ketika diajak debat, mereka tidak mau mengakui kebenaran Islam. Karena apa? Karena kesombongan dan kedustaan mereka. Maka Allah ajarkan, kul ta'alau. Katakan Muhammad, sini, ta'alau, ayo, sini. Nad'u abda'ana, ajak anak-anakmu. Wa nisa'ana, istri-istri kamu. Wa nisa'akum. Ya, abna'ana wa abna'akum, anak-anak kami dan anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum, keluarga semua dipanggil. Ya. Wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian. Ayo kita sama-sama kumpul. Kau bawa keluargamu, aku bawa keluargamu. Ya, kau bawa keluargamu, aku juga bawa keluargaku. Allah ajarkan ini. Summa tabtahil fanaj'ala na'natullah 'alal kadhibin. Kemudian kita bermubahalah. Ya. Supaya apa? La'natullah 'alal kadhibin. Semoga Allah melaknat semua keluarga kita, ya, bagi orang-orang yang berdusta atau omongannya tidak benar ketika bertemu. Nah, ini mubahalah, ya. Maka falamma talaba minhumul mubahalah khafu. Ketika Nabi tantang mereka untuk bermubahalah, khafu, mereka takut. Karena mereka jelas bohong, ya. Mereka dusta, mereka beragama menyesuaikan syahwat dan hawa nafsu mereka. Mereka khafu. Walam yubahaluhu alaihi salatu wassalam. Mereka enggak mau menjawab tantangan mubahalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dafa'u lahu al-jizyah. Akhirnya mereka rela membayar jizyah. Li'annahum ya'lamuna annahum ala batilun. Karena mereka sadar bahwa mereka sebenarnya di atas kebatilan atau kesalahan. Wa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas al-haq dan kebenaran. Nah, ikhwani hadrillah wa iyyakum, li'annahum ya'lam nah, ini ikhwani hadrillah wa iyyakum, ini makna dari kata mubahalah, ya, mubahalah, saling melaknat. Saling melaknat. Maka hadhihi ayat fiha makna la ilaha illallah. Ini ayat yang tadi diterangkan ayat Imran ayat 60 ayat ke apa namanya?
30 ayat ke 64 ya. 64. Ayat ke 64 Al-Imran ini fiha makna la ilaha illallah. Ayat ini menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yaitu alla na'budu. Alla na'budu. Hadza an-nafi. Ini masih menafikan. La na'budu. Kita tidak beribadah. Wa qauluhu illallah, dan illallah hadzal isbat. Ini penetapan. Nah, ini dua makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Rukun. Jadi rukun kalimat la ilaha illallah dua. Nafi dan isbat. Ya, rukun. Jadi kalau rukun dinamakan sebuah amal ketika rukun dan syarat terpenuhi. Kalau tidak, maka tidak dinamakan sebuah amal. Antum wudu, tapi tidak cuci muka. Bagaimana wudu antum? Tidak sah. Atau wudunya tidak sah. Tidak sah wudu. Ketika kita salat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah salat. Tidak sah salat. Nah, demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum dalam masalah puasa. Apa rukun puasa? Rukun puasa adalah pertama niat, yang kedua menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ketika antum makan di siang hari di bulan puasa, kecuali antum lupa, ya, maka batal puasa antum. Tidak dinamakan puasa. Ya. Tidak dinamakan puasa. Begitu juga dengan syahadat kita. Kalau tidak terpenuhi dua rukunnya, maka tidak sah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak sah. Adapun di hadapan manusia, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sah dia menjadi seorang muslim. Maka kita, siapa saja mengucapkan la ilaha illallah di hadapan kita, maka dia muslim dan dia adalah saudara kita. Adapun hatinya, ketika dia tidak mengetahui syarat dan rukunnya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang adalah wa iyyakum, ini yang mesti menjadi perhatian dari kita, ya, karena Islam itu bukan cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi kita butuh pengakuan dan keabsahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau yang kita beranggapan kita sudah muslim, tapi nggak taunya di hadapan Allah keislaman kita nggak diterima sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah Allah juga berfirman dalam Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak manusia yang berkata amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami beriman pada Allah, beriman pada akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Lalu untuk apa ucapan dia? Bukankah syahadat kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Agar Allah bisa menerima amal ibadah kita. Ya kan? Nah, ini ikhwan yang adalah wa iyyakum, dua rukun yang tidak boleh tidak. Maka ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia masih melakukan ibadah pada selain Allah, maka tidak sah kalimat la ilaha illallah. Ya. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia tidak menetapkan Allah sebagai ilah, maka tidak sah juga ibadah. Ya kan? Nah, ikhwani hadillahu wa iyyakum. Wa hadha huwa al-'adlu alladhi qamat lahu as-samawati wal ard. Ya, wa fas-samawati wal ard qamat 'ala at-tauhid wal 'adl. Nah, makanya ikhwani hadillahu wa iyyakum. Tegaknya langit dan bumi itu karena kalimat la ilaha illallah. Ya. Tegaknya tegaknya langit dan bumi ini karena tauhid. Ya. La nusyrika fi ibadatihi syai'a. Maka tidak boleh kita menduakan Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan apapun juga, La al-masih alladhi taz'amuna annahu rabbu wa ta'buduna min dunillah. Tidak kepada al-masih yang kita tahu al-masih itu Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh juga Isa dijadikan Tuhan. Ya. Dan untuk diibadahi. Wala ghairal masih, apalagi yang lebih rendah dari masih kedudukannya. Ya. Apakah ada orang yang menyangka bahwa Wali Songo itu lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak ada. Nabi Isa lebih mulia. Kenapa? Dia adalah Nabi, salah seorang dari Nabi Ulul Admi minar Rusul. Orang yang beribadah kepada Nabi Isa saja itu dihukumi kafir.
Bagaimana orang yang beribadah kepada selain Nabi Isa yang berada di bawahnya tingkatannya? Seperti orang-orang yang beribadah kepada para wali, kepada orang soleh yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwan ya adzalillah wa iyyakum. Wala ahadu minal anbiya, tidak seorang pun dari kalangan para nabi. Wala minas salihin, tidak juga dari kalangan para orang-orang saleh. Wala minal awliya, tidak juga di kalangan para wali. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, kama ittakhadhtum al-ahbar war-ruhban arbaba min dunillahi ta'ala. Wala yattakhidha ba'duna. Kita tidak menjadikan salah satu di antara kita. Kita tidak menjadikan salah satu di antara kita atau orang-orang di antara kita sebagai apa? Arbab min dunillah. Ya. Kama apa? Kama tahastum ahbaran wa ruhbanan. Karena orang-orang Nasrani ini menjadikan ahbar, pendeta-pendeta, wa ruhban, rahib-rahib, arbaban min dunillah, sebagai rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat At-Taubah ayat 31, menggambarkan betapa buruknya akidah Nasara yang mereka berkata, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ittakhadhu ruhban ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ini akidahnya orang-orang Nasara. Apa itu akidahnya orang-orang Nasara? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka, ya, arbaban min dunillah. Rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid, padahal kami tidak perintahkan mereka kecuali mereka hanya beribadah kepada ilah yang satu saja. Ilahan wahid. Wattikhadul ahbar wa ruhban min dunillah bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi annahu ta'atahu fi tahlilin wa haramallah. Ya. Apa maksudnya menjadikan rahib dan pendeta sebagai Tuhan? Mentaati mereka secara membabi buta, menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Taklidul a'ma, kalau bahasa kita yang sudah kita kenal apa? Taklid buta. Akidahnya orang Nasara seperti itu. Ketika rahib yang mengatakan ini halal, mereka halal. Ya. Tahrimu ma ahalallah, mereka menghalalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hadza mana ittikhadhuhum arbaba min dunillah. Ini maknanya mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Rabb tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Ya. Lihatlah, ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat ini, dia berkata, "Ya Rasulullah, amma innahum la yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idza ahallu." Kata Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, kalau orang-orang Nasara akidah mereka menjadikan Nabi Isa atau Al-Masih sebagai Tuhan, itu sudah kami yakini dan kami tidak membantahnya." Kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Tapi kalau kami menjadikan Tuhan rahib dan pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan, kami nggak pernah melakukan itu ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma innahum lam yakunu ya'budunahum." Mereka itu menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu. Yaitu ketika pendeta itu menghalalkan sesuatu, maka diikuti secara membabi buta, walaupun tidak ada dalilnya sama sekali. Seperti pendeta menghalalkan daging babi, pendeta menghalalkan khamr, padahal tidak ada dalam kitab mereka. Tidak ada dalam kitab mereka menghalalkan khamr dan makan daging babi. Ya. Istahalluhu, tapi mereka menghalalkan. Nah, itu namanya mereka menghalalkan yang Allah haramkan. Wa idza haramu alaihim syai'an haramuhu. Ketika pendeta itu mengharamkan kepada mereka sesuatu, mereka ikut mengharamkan. Seperti apa?
para pendeta mengharamkan pernikahan, lalu mereka tinggal di gereja-gereja dan diikuti oleh pengikutnya. Dia mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan. Hati-hati ikhwan yang adrillahu wa iyyakum. Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sunan man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi lattabi'u. Ya, kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasara atau umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak atau ke lubang dub sekalipun, kalian akan mengikutinya. Ini yang Nabi SAW, hati-hati ya. Ketika kita mengikuti para ulama, mengikuti ustadz, mengikuti kiai, mengikuti alim, maka kita lihat dasar hujah mereka, jangan lihat merekanya. Lihat alasan mereka berhujah dari apa. Ketika mereka berdasarkan Quran dan Sunnah, maka sami'na wa ata'na, kita ikuti. Kita mengikuti bukan mengikuti mereka, tapi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang mereka sampaikan. Itu prinsipnya. Jadi mengikuti bukan mengikuti subjek orang atau orang yang menyampaikan, tapi kita mengikuti objektivitas dari seseorang yang disampaikan. Makanya ahlu sunnah akan tenang saja ketika ada seorang ustadz atau seorang ulama yang tergelincir, kita katakan dia salah, dia keliru. Itu hal yang biasa, ikhwan. Namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga menjelaskan ketika memberikan takdim pembukaan atau mukaddimah dalam ketika beliau mensyarah Arba'in An-Nawawi. Beliau juga menceritakan tentang bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama yang hebat, hafalannya banyak, diakui dunia kehebatannya, keikhlasannya tidak diragukan lagi. Tapi beliau tergelincir dalam masalah tauhid, dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ketika beliau mengartikan atau menerjemahkan istawa dengan istaula. Kata Syekh Utsaimin, ini manusia biasa. Ketika beliau melakukan kekeliruan, kita katakan beliau keliru. Kita doakan kebaikan untuk beliau karena kebaikan yang beliau buat demikian banyak untuk umat. Bukan berarti bukunya dibakar. Kalau bukunya dibakar, kita kehilangan syarah Sahih Muslim. Kita kehilangan Riyadhus Shalihin. Kita kehilangan Arba'in An-Nawawi. Masya Allah. Kita juga kehilangan Syarahul Muhadzab. Ya, buku mazhab, perbandingan mazhab yang demikian hebat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita tergelincir, kita bilang dia tergelincir dan salah. Ya, hati-hati bahwa penyakit ini sudah mulai menimpa kaum salafiyun, orang-orang yang menisbatkan salafi. Ketika ustadznya mengatakan halal, dia halalkan seluruhnya. Ketika ustadznya bilang haram, dia haramkan sepenuhnya. Ketika ada kritik sama ustadznya, naik murkanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi perlahan sunan ini atau sunnah-sunnah ini, kebiasaan-kebiasaan ini sudah mulai diikuti oleh orang yang menisbatkan diri sebagai salafi saat ini, yang mencukupkan diri dengan 1-2 ustadz saja dalam berfatwa atau mengambil keputusan. Maka ikhwan yang alhamdulillah wa yakum, perhatikan sensitivitas atau objektivitas kita dalam berpendapat. Maka lihatlah, ya, ini akidahnya orang-orang Nasara. Akidahnya orang-orang Nasara. Maka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai rob tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, hada makna ittikhadhuhum arbaba min dunillah. Ya, ini maknanya mereka menjadikan arbaba min dunillah, rabb tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza kanu yuhalliluna ma haramallah, ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan. Ya. Wa yuharrimuna ma halallah, mereka haramkan yang Allah halalkan. Ya. Fa idza ata'uhum fi dzalik, kalau kau mengikuti dalam masalah ini, ya. Idza kanu yuhalliluna ma faqad ittakhadhuhum arbaban, berarti kau sudah menjadikan dia sebagai Rabb. Rabb yang menciptakan hukum. Li'anna alladhi yasra'a lin-nas, karena dia telah membuat syariat baru bagi manusia.
wa yuhallilu wa yuharrim, dia menghalalkan, dia haramkan. Padahal itu adalah wallahu azza wa jalla, dialah Allah yang berhak melakukan ini halal, ini haram, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ya. Tidak ada seseorang mengatakan ini halal dan haram tanpa dalil. Ya. Akhwani a'adzallahu wa iyyakum. Kemudian ayat ini mengatakan fa in tawallaw, ya, kalau mereka berpaling. Apa maksud berpaling? Walam yakbalu da'watut tauhid, ketika mereka tidak menerima dakwah tauhid. Faqulu ishhadu bi anna muslimun, maka katakanlah ishhadu bi anna muslimun, saksikan saya termasuk orang-orang yang berserah diri, saya orang yang berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ishhaduhum ala annakum muwahhiduna wa annahum kuffar. Ya. Saksikan bahwa saya muslim dan bahwa mereka kafir. Nah, itu hebatnya. Ini muslim. Ada ketegasan di sini. Ya. Bayanu lahum batlani ma hum alaih, menegaskan bahwa apa yang mereka yakini adalah kebatilan. Apa yang mereka yakini adalah kebatil. Fa fi hadhihi al-ayah al-bara'atu min dinil musyrikin wal musarihatu bidzalik. Ini dalam ayat ini menjelaskan kita harus berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrik secara tegas. Ya. Ishhadu bi anna muslimun. Tunjukkan, saksikan aku ini muslim yang berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, baik besar maupun kecil. Yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Ishhadu bi anna muslim. Saksikan saya ini muslim. Ikhwani wa iyyakum. Fa fi hadza wujubun i'lan batlani ma 'alaihi al-musyrikun. Nah, katanya para ulama juga ini menunjukkan betapa disinilah kewajiban kita menerangkan batil atau sesatnya agama orang-orang musyrik. Ya, batil atau sesatnya agama orang-orang musyrik. Harus nih, ya. Wujubu i'lan batlani ma 'alaihi al-musyrikun. Wajib kita tunjukkan kesesatan mereka, kesesatan agama orang-orang musyrik. Ya. Wa adama sukutu an dzalik, tidak boleh diam dalam masalah ini. Tidak boleh diam. Ya. Apalagi menghalang-halangi dakwah tauhid. Tidak boleh. Wal i'lan an batlan asy-syirik war raddu ala ahli. Ya. Dan mengumumkan bahwa batilnya kesyirikan dan membantah para pelaku kesyirikan dan para pembelanya. Kesyirikan ada yang bela ya? Ada yang bela. Ada pembela orang musyrik. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum wal khulasah, kesimpulannya. Kesimpulan dari bahasan ini adalah anna alla ilaha illallah laha ruknan. Ya, bahwa la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Apa itu? Huma an-nafi wal itsbat. Yang pertama adalah menafikan dan yang kedua adalah menetapkan, ini rukunnya. Fa idza qila laka ma hiya arkanu la ilaha illallah fataqulu an-nafi wal itsbat. Jadi mulai sekarang kalau antum ditanya, adakah rukun Islam, adakah rukun dari syahadat? Ada. Apa? Ada dua. Yang pertama nafi dan itsbat. Satu meniadakan, satu menetapkan. Apa yang ditiadakan? Kesembahan selain Allah. Apa yang ditetapkan? Hanya Allah satu sesembahan yang kita ibadahi. Wa syurutuha sab'atun. Tapi syaratnya, ini udah langsung ke ini, masalah yang hot. Ya. Apa? Syarat. Ada rukun, ada syarat. Wa syurutuha sab'atun. Tapi syaratnya ada 7. Kalau rukunnya ada 2, syaratnya ada 7. La tanfa'u illa bihadhihi syurut. Tadmuha ba'duhum biqaulihi, ya kan? Tidak sempurna iman seseorang. Tidak ada manfaat rukun yang dia ucapkan, la ilaha illallah yang dikatakan, kecuali dia memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Apa itu syarat-syaratnya? Ilmun, yakinun, wa ihlasun, wa sadaqaka ma'a
mahabbatun wal inqiyadun wal qabulu laha. Dari mana sih? Di sini ya. Nah, ikhwan ya adzallahu wa iyyakum. Ada yang mau ikutan ini. Ya. Ini. Ya. Nah, syarat. Apa beda syarat dengan rukun? Kalau rukun menjadi bagian dari suatu buah amal, sedangkan syarat sesuatu yang harus ada dan tidak jadi sebuah amal tanpa terpenuhnya syarat. Saya sering membuat kias bahwa apa itu rukun? Rukun itu seperti kalau kita tembok. Tembok itu ada rukunnya. Apa rukun tembok? Rukun tembok itu adalah batu, pasir, semen, dan air. Ya kan? Itu rukun dari tembok. Dia menjadi bagian dari sesuatu. Adapun syarat, syaratnya untuk mendirikan tembok harus ada tukang dan punya uang untuk membeli bahan. Itu syaratnya. Jadi bisa ada kita gambarkan, kalau kita mau bikin tembok tapi nggak punya tukang, ya gimana bisa bangun tembok? Nggak bisa jadi temboknya. Ya. Nah, tukang itu syaratnya. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Ada rukun dan ada syaratnya. Rukunnya ada berapa? Ada 2. Ya. Nah, rukunnya ada 2. Yang pertama isbat, yang kedua adalah yang pertama nafi, yang kedua adalah isbat. Sedangkan syaratnya ada 7. Apa itu? Pertama al-ilmu didduhul jahal. Yang pertama adalah ilmu. Ya. Ilmu itu apa artinya? Mengerti, mengetahui, memahami. Tidak ada bagaimana mungkin seorang bersyahadat tapi dia nggak ngerti apa yang dia saksikan atau dia syahadat itu. Maka nggak sah syahadatnya kalau dia nggak ngerti apa itu. Orang ngomong tapi nggak tahu apa yang diomongin, kira-kira bagaimana? Apakah dipegang omongannya? Tidak. Seseorang yang dikatakan dia ngomong itu bisa bermakna dalam manakala dia mengerti dan dia paham apa yang dia omongin. Ya, begitu dengan syahadat. Maka al-ilmu didduhu al-jahal. Tidak boleh, lawannya adalah bodoh. Maksudnya apa? Tidak sah syahadat seseorang kalau dia nggak ngerti apa makna syahadatnya. Ya, tapi sekali lagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau di hadapan manusia kita mendengar orang mengatakan la ilaha illallah, dia muslim. Kita katakan dia muslim. Tapi di hadapan Allah, maka kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak sah syahadat. Ya. Maka falladzi yaqulu la ilaha illallah bilisani wa yajhalu ma'naha, hadza la tanfahu la ilaha illallah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, siapa saja mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengerti maknanya, maka tidak bermanfaat ucapan dari la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tidak bermanfaat sama sekali. La tanfa kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ikhwan yang hadirin wa iyyakum, yang kedua apa? Al-yakin. Yakin. Wala yakunu mahu syak. Yakin lawannya apa dah? Syak, ragu-ragu. Ya. Kenapa? Kata Syekh Fauzan, li'anna ba'dun nas qad ya'lamu maknaha. Karena banyak orang yang mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Walakinnahu indahu syakkun fi dzalik. Tapi mereka ragu. Ya. Falaisa ilmuhu bisahihin. Bukan ilmunya yang enggak benar. Ya. Bukan ilmunya yang enggak benar. La budda yakuna indahu yakin bila ilaha illallah, tapi enggak ada keyakinan dalam hatinya. Cuma tahu aja maknanya tapi enggak yakin. Duduk ngaji di kajian usul salasah, tapi ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka enggak yakin atau mereka enggak ngerti maksud la ilaha illallah itu apa. Enggak yakin. Ya. Apa iya artinya gitu ya? Itu tidak yakin. Nah, kalau tidak lagi la budaya yakuna indahu yakin bila ilah, maka mereka harus yakin. Syaratnya mengucapkan la ilaha, yakin apa yang dia ucapkan. Bukan cuma sekedar ngomong. Wa annaha haq, yakin bahwa la ilaha illallah itu benar. Tidak ada ragu-ragu. Ini syarat yang kedua. Mudah-mudahan dicatat. Ya, mudah-mudahan dicatat. Karena ini hal yang penting sekali gitu ya. Ada syarat, ada rukun dan ada syarat kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Didduhu asy-syirik. Ikhlas itu adalah lawannya adalah syirik. Ya. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'dun nas yaqulu la ilaha illallah walakinnahu la
yatraku syirik. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau meninggalkan kesyirikan. Maka mislama huwa al-waqi' al-an 'inda 'ubadil qubur. Contoh konkretnya saat ini adalah para penyembah kubur. Catat ya, penyembah kubur, bukan peziarah kubur. Jangan salah paham. Ya, karena penyembah dengan peziarah itu beda. Ya. Peziarah kubur ini sunnah. Yang terlarang adalah penyembah kubur. Ini yang dikatakan penyembah kubur pada saat ini. Ya. Haula'i la tanfa'uh la ilaha illallah. Maka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadah kepada kubur, la tanfa'u, la tanfa'hum la ilaha illallah. Tidak ada manfaat ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Lianna man syurutiha tarku syirik. Karena syarat dari ucapan la ilaha illallah adalah dia harus meninggalkan kesyirikan. Ya. Syaratnya dia harus meninggalkan kesyirikan. Yang ketiga, as-sidqu. Apa makna as-sidqu? Jujur. Diddul kadhib. Lawannya adalah bohong atau dusta. Li'annal munafiqina yaquluna la ilaha illallah lakinnahum kadhibuna fi qulubihim. Siapa contohnya? Orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi hati mereka tidak seperti yang mereka ucapkan. Mereka ngomong la ilaha illallah, tapi pada hakikatnya mereka benci di dalam hatinya. Maka kalimat la ilaha illallah mereka tidak ada faedahnya sama sekali. Lakinnahum kadzabu fi qulubihim la ya'taqiduna ma'naha. Maka mereka tidak beriktikad, tidak meyakini maknanya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Kalau ada orang-orang munafik datang kepada Muhammad, ya. Kemudian mereka berkata, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sedangkan Allah tahu persis bahwa kamu adalah rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah juga bersaksi bahwa apa yang diucapkan orang-orang musyrik itu adalah bohong. Lakadzib, dusta apa yang mereka ucapkan. Ya, lakadzibu. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng, ucapan-ucapan mereka sebagai tameng supaya mereka selamat. Ya. Kenapa orang munafik mengucapkan syahadat pada hatinya ingkar? Karena supaya enggak diperangi oleh Nabi SAW, supaya mereka tetap dapat bertransaksi, supaya mereka dapat hidup di tengah kaum muslimin. Yang padahal mereka enggak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Bohong apa yang mereka ucapkan. Aisyidku. Yang keempat. Yang kelima adalah al-mahabbah. Yang kelima. Ya. Apa mahabbah? An takunu muhibban li hadhihi al-kalimatu waliyan li ahliha. Amma alladhi la yuhibbuha la yuhibbu ahlaha fa innaha la tanfa'. Kita lanjutkan nanti setelah azan. Kita istirahat dulu sejenak mendengar azan Isya. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah raditu billah. Allahumma bahagia. Ya, kawan yang alhamdulillah wa yakum, alhamdulillah kita lanjutkan kembali sedikit lagi tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kita masih bahas tentang syarat dari kalimat la ilaha illallah. Syarat yang kelima tadi adalah al-mahabbah. Ya, syarat yang kelima adalah al-mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah maksudnya adalah mencintai. Syekh Fauzan berkata, an takuna muhibban lihadhil kalimati waliyan li ahliha. Yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah dan berwala kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amma alladhi la yuhibbu ahlaha fa innahu la tanfa'ahu. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak mencintai kalimat ini, tidak mencintai kalimat ini, dan tidak mencintai pelakunya atau tidak mencintai kaum muslimin, ya, tidak berwala kepada mereka, ya, fa innahu la tanfa'ahu, maka kalimat itu tidak ada manfaatnya buat dia. Hati-hati, mencintai sesama saudara muslim itu bagian dari iman, bagian dari iman. Kemudian kemudian yang keenam adalah al-inqiyad. Apa itu? Taat, patuh, tunduk. Tunduk. Diddu al-i'rad wa tarku. Sedangkan lawannya adalah i'rad, berpaling. Wa tarku, dan meninggalkan. Ya. Lawannya adalah i'rad, berpaling, atau meninggalkan. Ya. Wa huwa al-inqiyadu lamma tadullu alaihi min ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Yaitu apa maksudnya? Dia tunduk patuh tatkala dia beribadah kepada Allah saja, la syarikalah, tidak menduakannya dengan apapun juga. Wa imtisalu awamirihi, mengerjakan semua perintahnya. Madamat i'tarafat wa syahadat annahu la ilaha illallah yalzimuka an tunqada li ahkamihi wa dinihi. Maka selama kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kau dituntut untuk tunduk dan patuh untuk mengerjakan semua hukum dan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amman taqula la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wala tunqada li ahkamillahi wa syar'ihi, tapi tidak tunduk pada hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la tanfa'uka la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada manfaatnya kalimat la ilaha illallah yang kau ucapkan. Kalau cuma mengucapkan tapi tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, maka tidak dianggap tunduk, tidak tanda inqiyad. Nah, kalau tidak inqiyad, tidak tunduk, maka tidak ada faedahnya ucapan la ilaha illallah seseorang. Yang terakhir, yang ketujuh adalah al-qabul. Al-qabul itulah menerima. Ya. Lawannya adalah ar-rad. Ya. Al-qabulul munafi lirad. Qabul, menerima itu lawannya adalah ar-rad. Membantah, menolak. Bi'alla taradda syai'an min huquqillahi min huquqi la ilaha illallah. Maksudnya apa? Menolak, mengerjakan atau mewujudkan, ya, menolak sesuatu dari mempraktekkan atau memenuhi hak-hak dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa ma tadullu alaihi, dan yang mengarahkan ke sana gitu ya.
Bal taqbalu kullu ma tadullu alaihi la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus tunduk, patuh, ya, menerima dari ucapan la ilaha illallah itu. Dia terima. Kalau Allah mengatakan apa, dikatakan la ilaha, berarti dia menafikan semua ilah, semua sembahan dia tinggalkan. Tidak terkecuali. Illallah, menetapkan hanya Allah saja. Tapi maka dia harus tinggalkan juga kepada ilah-ilah yang lain. Ini qabul, menerima dari konsekuensi dari makna la ilaha illallah. Ya. Maka ikhwan yang hadrillah wa iyyakum, bal taqbalu kullu ma tadullu wa ma tadullu alaihi bal taqbalu kullu ma tadullu alaihi la ilaha illallah taqbaluhu taqbalan sahihan. Maka menerimanya dengan penerimaan yang benar. Wa ziyadatu syartun thamin, dan ditambahkan kata Syekh Fauzan, sebagian ulama ada menambahkan syaratnya bukan 7 tapi ada 8. Apa yang ke-8? Wazida thaminuha al-kufrani bima ma'a al-ilah min al-asya'i qad aliha. Tambahan yang ke-8 adalah mengingkari, mengkafiri, ya, semua ilah-ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijadikan ilah. Ai al-bara'atu minasyirk, yaitu berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Fala yakunu muwahhidan hatta natabarra'a minasyirk. Ini yang tiga bawah ini. Apa? La yakunu muwahhidan. Tidak dikatakan muwahhid atau mukmin atau muslim hatta yatabarra'a minasyirk, sampai dia berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Ya. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat Az-Zuhruf. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna min dunillah. Ya, mimma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, ya. Idh qala Ibrahim, kala Ibrahim berkata li abihi wa qaumihi, kepada bapaknya dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Inni bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi. Ya. Maka hadhihi syurutun la ilaha illallah. Thamaniyatu syurut. Maka ini yang pegang kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, pegang lagi. Yaitu syaratnya ada 8, bukan lagi 7 tapi 8. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan berikut kita masuk tentang perkenalan makna kalimat syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini dulu sesi soal jawab. Kita minta saran dari antum nanti selama Ramadan, bagaimana kajian ini, apakah kita istirahat atau kita ganti waktu, atau bagaimana, nanti Anda minta saran dari antum, ya, baik antum bisa ajukan di grup atau di chat di saat kajian seperti ini, bagaimana baiknya, gimana enaknya. Jadi kita tetap bisa kajian walaupun Ramadan datang, ya kan. Jadi kajiannya tidak berhenti, ya. Kemudian ikhwan yang ada di wa iyyakum, besok untuk hari Rabu besok, ya. Rabu besok kajiannya kita undur, tidak habis maghrib karena ada siaran langsung juga kajian langsung juga, ya, tentang tarhib Ramadan dari ikhwan-ikhwan di perumahan Masaid, ya, di daerah Citayam, ya. Nanti kita bagikan juga linknya untuk bisa bergabung di link ini. Insyaallah Anda yang isi tentang tarhib Ramadan dan hukum seputar puasa di bulan Ramadan bagi yang mau bergabung. Nanti kita akan bagikan linknya di grup, dan kita mulai kajian setelah Isya besok, ya, bukan habis maghrib tapi setelah Isya, ya. Ini pengumumannya. Kalau besok lihat habis maghrib itu nggak ada kajian, kita nanti kita bagikan sebelum maghrib atau menjelang maghrib, kita bagikan link yang bisa dikunjungi untuk ikut kajian di perumahan dari Mas Said, ya, di daerah kita yang mana apa namanya itu, ya,
Jadi besok kita sampai di sini dulu kajian tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan sambung sambil menunggu saran dari antum. Selama Ramadan kita kajiannya jam berapa? Ya, karena kalau habis maghrib nggak mungkin kita ikut kajian ya, karena kita sibuk buka puasa. Ya, kalau Isya mungkin kita juga sibuk untuk taraweh. Ya, mungkin setelah taraweh, tapi agak malam nanti. Ya nggak apa-apa kalau seandainya bisa atau disetujui, kita bisa mulai habis maghrib, habis selesai sholat taraweh sekitar jam 8 seperempat atau setengah 9, atau kita mulai habis subuh atau menjelang subuh, wallahu taala alam. Ya, nanti kita bahas saja atau kita Anda minta dari saran antum bagaimana baiknya ya. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Pasti tanya jawab. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan untuk masuk. Tafadhol. Pak Imam. Wah, ini Pak Iman rajin sekali, insyaallah. Barakallahu fiik, Pak Iman. Tafadhol, Pak Iman. Soundnya di mute dulu, Pak. Soundnya jadi bentar saya cari dulu, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol, Pak. Afwan Ustaz, untuk kajian mungkin anak usul pada subuh Ustaz ya. Oh, pada subuh ya, baik. Ya, pada subuh, nggak tahu yang lain. Ya, yang kedua Ustaz, maaf nih jadi nanya dulu Ustaz ya. Gak apa-apa, bagus Pak. Konsekuensi syahadat adalah berhukum dengan hukum Allah. Ya. Nah, qadarullah, negara kita kan belum semuanya berhukum pada hukum Allah. Apakah kita harus berlepas diri atau bagaimana? Atau sekalian kita masuk terjun ke politik gitu Ustaz? Ya, kalau ada. Iya. Itu pertanyaannya Pak ya? Iya, itu aja Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Pak. Berhukum dengan hukum Allah tidak serta-merta dia menjadi kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi atau ada 3 akibat dari orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang kafir. Ya. Ya, siapa yang dikatakan kafir? Yang dikatakan kafir adalah orang yang berhukum dengan hukum Allah. Dia tahu hukum Allah. Dia tahu hukum manusia. Tapi dia pilih hukum manusia dan beranggapan bahwa hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka orang ini murtad. Orang ini. Adapun orang yang dia tahu hukum Allah, dia tahu hukum manusia, dia tahu kalau dia berhukum dengan hukum manusia dia berdosa, ya, dia salah. Tapi karena tuntutan dunia, tuntutan profesi, maka dia berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah. Maka orang ini fasik tapi tidak dihukumi kafir. Ya. Adapun orang-orang yang zalim, ya, itu tadi orang-orang yang zalim tadi ya. Adapun orang-orang yang fasik, orang yang nggak tahu mana hukum Allah, mana hukum manusia, ya, lalu dia pakai hukum manusia, dia fasik. Jadi dia fasik. Dia fasik, ya. Dia nggak tahu mana hukum Allah. Jadi dia pakai hukum yang menurut dia baik aja. Maka nggak serta-merta orang yang berhukum dengan hukum Allah itu dihukumi kafir. Ya. Adapun sekarang saat ini bagaimana dengan pemerintahannya? Fadhal, antum masuk ke pemerintahan silahkan. Tapi antum tahu batasannya, ya, mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan, ya. Maka ikhwan yang adalah wa iyakum, kalau nasihatnya bagi yang ingin berkecimpung di pemerintahan, di politik, ya, ini tidak masalah, ya kan? Nah, tapi tetaplah belajar terus tentang akidah yang lurus biar kita terbimbing dan kita bisa berhati-hati, ya, karena takwa itu, kata Umar bin Khattab, itu takwa itu ketika ditanya kepada Hudzaifah al-Yamani, ya kan, apa itu takwa? Takwa itu seperti kau berjalan di atas di sebuah jalan yang banyak onak dan duri, kau sangat berhati-hati. Dan kalau kau yang takwa itu, ya kita harus tinggalkan, ya tafadhol, tinggalkan, lebih mulia, lebih baik. Dan kalaupun harus kita masuk, kita tafadhol juga, ya, tapi harus tahu rambu-rambunya, harus berilmu, bukan cuma sekedar mengejar dunia atau kekuasaan saja. Karena orang yang mengejar kekuasaan saja ini akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Ya, maka kita jadikan apa yang kita punya, potensi diri yang kita miliki, itu kita jadikan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar mengejar, ya. Jadi nggak masalah Pak
ya kita bermuamalah, antum jadi pegawai negeri lah, nggak masalah, ya nggak masalah itu. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga dan menjadikan negeri kita ini negeri yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Ya, tafadhol yang lain, Pak. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oh, ini Pak Arga mungkin bisa di-share di sini ya. Apa antum kalau merekam, antum bagi di mana rekamannya bagi teman-teman yang tidak hadir atau tidak ikut kajian, bisa nanti lihat rekamannya. Mungkin Pak Arga nanti kasih tahu ya. Atau mungkin antum punya channel YouTube nggak? Ya Ustaz, nanti Anda coba share di mana? Di YouTube mungkin. Oh ya, nanti antum kirim alamat YouTube-nya aja. Jadi bagi teman-teman yang nggak yang qadarullah berhalangan, yang nggak ikut kajian online, ya kan, langsung. Jadi dia bisa hadir di channel YouTube. Channel YouTube Wasilah apa Al Hikmah nih? Nanti dibikin sendiri aja lah Ustaz. Atau channelnya apa antum? Ya nggak apa-apa. Ya channelnya kajian aja gitu. Oh iya ya udah. Kemarin yang juga kan. Ya Pak, di channel bikin catatan faidah aja. Ya. Ya enggak ya? Iya Pak. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Arga. Itu kalau di-share ke grup itu berat berapa megabyte ya setiap sesi kajian itu? Kalau setelah dikompres itu sekitar 200-an mega, Pak. Masih berat ya? Masih berat. Berat banget downloadnya lumayan tuh. Oh, susah juga ya. Karena kalau nggak dikompres bisa di satu kali kajian 1 jam itu kita hitung sekitar 500 mega, Pak. Setelah dikompres itu jadi 200-an lah. Memang Zoom ini besar ini Iya, ngambil ininya banyak. Di YouTube aja ya? Berarti Ya. YouTube aja ya, nggak ada solusi lain. Nah, Di YouTube aja nanti. paling di-share di grup aja link YouTube-nya supaya yang belum tahu, termasuk Ana juga belum. Biasanya asar aja by searching. Kalau Iya, misalkan Bisa dikecilin jadi audio aja itu bisa. Oh gitu ya, iya boleh juga tuh bagi audio aja. Iya. audio kecil ya, berapa filenya? Sekitar Belum coba. Ya lebih kecil lah, mungkin bisa 30-an sampai 50-an mega. Masih besar juga kalau di downloadnya. Nah, tapi lebih Ya, kecil. lumayan besar Coba karena 1 jam ya lama. Ya, nah. Kalau audio kurang fokus. Iya sih, nggak dapat ininya tuh, ya. nggak dapat. Nggak ada ekspresi Ustadznya. Jangan kelihatan Ustaz. Nggak lihat ustadznya. Iya, kurang seru tuh Pak. Ya. Nah, mana aja lah kita ikuti aja. Nah, yang penting linknya Ya nanti coba, insya Allah Anda coba siapin deh itu audio sama subhanallah. videonya nanti. Oke, Gak. Jazakallah khairan, Ya, Gak. Waalaikumsalam. Ya, Khair, ada lagi yang nanya nih? Kalau enggak kita tutupkan sampai sini nih. Khair, enggak ada lagi ya? Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dan sebagai penutup, diumumkan ini di belakang udah ada background. Kalau antum masih punya mau salurkan zakat, boleh juga di tempat kita gitu ya. Yang untuk tahun ini kita terus memberi pada duafa, ikhwan-ikhwan yang terdampak karena wabah, karena usahanya mulai terbatas, maka kita cukupkan bantuan kita ini bagi keluarga-keluarga yang betul-betul terdampak. Ya, alhamdulillah cakupan kita mulai dari Citayam, Bojonggede, Cibinong, Cilebut, ya bahkan sampai Depok. Bahkan kita sampai memberi bantuan ke daerah Tambun, Bekasi. Ya, begitu juga kita juga udah punya pos-posko di daerah Tambun dan di daerah Tanjung Barat. Ya, bagi ikhwan yang punya waktu luang dan ingin bekerja atau ingin ikut berbagi, disarankan untuk membuka posko-posko di tempat antum, ya, untuk menggalang dana bantuan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar antum. Ya, saudara-saudara kita. Karena kemarin miris sekali dengar berita ada orang yang sampai keluarga meninggal karena kelaparan. Naudzubillah. Ya. Ini kesalahan kita semua. Mestinya kita lebih peka kepada tetangga kita. Dan antum yang tinggal di daerah Cibinong dan sekitarnya, kalau ada tetangga antum yang kekurangan,
antum nggak usah sungkan untuk menghubungi Ana atau Pak Asep, ya. Ada nomor kontaknya nanti, ya. Yang atau di grup antum bisa datangi atau bisa hubungi Ana langsung, ya. Kita akan bantu insya Allah, tapi sebatas kemampuan yang kita miliki. Alhamdulillah saat ini kita sudah menyalurkan kurang lebih menjelang 5 ton. Ya. 5 ton beras kita sudah salurkan kepada mustahiknya. Dan insya Allah kita akan terus lakukan. Ya. Insya Allah kita lakukan. Dan kita harap juga antum mulai membuka membuka telinga supaya tahu tetangga antum mana yang susah, ya kita bantu. Dan saat inilah saat kita berbagi, ya saat kita menunjukkan bahwa kita ini ahlus sunnah a'lamun nas wa arhamun nas, orang yang paling mengerti agama dan yang paling penuh kasih sayang kepada sesama. Kita tidak bedakan antara NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka adalah saudara kita. Yang kita bantu adalah orang-orang, prioritas kita adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan nampak aktif di masjid untuk sholat berjamaah, atau minimal dia terlihat pernah melakukan sholat, maka dia adalah saudara kita dan kita bantu dengan jalur ini gitu ya. Maka mudah-mudahan diharapkan pada teman-teman sekalian juga bisa mulai membuka diri, mendengarkan keluh kesah dari tetangganya atau teman-temannya, dan kalau butuh bantuan, tafadhol untuk datang atau untuk menghubungi kami, yang mudah-mudahan kami bisa membantu walaupun hanya sedikit. Ini demikian pengumuman yang singkat. Kita harap mudah-mudahan amal soleh kita, amal yang kita lakukan sedikit ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jumpa kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.